Selamat datang di podcast Kanvasator, Kanvasite Talk, ruang ngobrol manis bareng kami, maskot Kanvasator. Aku Kana. Dan aku Fato, si paling ramai dan ganteng. Hari ini kita bakal ngobrol bareng orang yang sangat spesial, sang kapten kapal besar kita di Kanvasator. Betul banget. Komunitas kita tercinta ini sebentar lagi akan menginjak usia 5 tahun loh. Gak kerasa ya, dari yang awalnya kecil, sekarang jadi hangat banget kayak rumah kedua. Jadi langsung aja kita sambut Ketua Umum Komunitas Kanvasator, Rani Kudo. Halo semuanya, senang banget bisa ada di sini hari ini. Aku Rani, Ketua Umum Kanvasator periode ini, sekaligus admin Allroll. Komunitas yang dulunya cuma mimpi kecil, sekarang jadi ruang tumbuh bareng yang luar biasa. Dari awal dibentuk tahun 2020, aku menjadi ketua operasional. Lalu dengan pergantian sistem di tahun 2024, aku dipercayakan menjadi wakil ketua umum. Tentunya juga masih megang all-roll admin tiap harinya. Makasih banyak buat semua admin dan member yang terus menemani bikin CA hidup dan penuh warna. Yeay! Sebelum itu, mari perkenalkan dulu. Kanvasator adalah komunitas yang menampung author komik atau komikus di seluruh Indonesia. Dan gak hanya dari platform webtoon saja, tapi juga platform lain seperti Koomik, Akoma, dan lain sebagainya. Komikus yang eksis di media sosial seperti Instagram dan Facebook juga bisa gabung loh. Yes, bener banget. Nama komunitas ini berasal dari Kanvas and Author, yang kemudian disingkat menjadi Kanvasator. Kanvas adalah wadah tempat menuangkan karya, tempat kita membuat komik, sementara author adalah pengarang pencipta karya tersebut. Nah, kenalan dulu nih sama Mimin Rani. Sebagai bagian dari komunitas komikus, tentunya Mimin juga punya komik sendiri. Spill dong Min, ada berapa banyak komik yang pernah dibuat? Apa aja judulnya? Dan publish di mana? Kalau untuk komik serial, aku publish di webtoon Kanvas. Ada 3 judul yang aku kerjakan sendiri, Pencil Memories, My Boy Best Friend, dan Love Attack. Ada 2 judul kolaborasi dengan teman-teman, yaitu Save Bucin dan Always With You, yang sempat ikutan webtoon kontes tahun ini. Lalu sebelum webtoon, aku udah banyak bikin komik strip yang aku publish di Instagram, dan itu 1 strip langsung tamat. Wah, ada banyak sekali ya. Sejak kapan nih Min Rani suka bikin komik? Aku udah mulai bikin komik sejak kelas 3 SD. Dulu bikinnya di buku tulis. Pembacanya cuma teman-teman sekelasku. Itu berlangsung sampai SMP, SMA. Saat kuliah aku belajar digital art dan mulai bikin komik digital juga. Saat itulah aku ikut jadi bagian maraknya komik strip di Instagram. Itu tahun 2014 sampai 2017-2018. Mulai publish di webtoon baru di tahun 2018. Udah lama banget ya Min, perjalanan yang sangat panjang. Sekarang ada komik yang lagi Mimin kerjakan nggak? Yang lagi ongoing gitu? Banyak hiatus sih, tapi ada rencana buat aktif komik strip kembali. Dan lagi persiapan comeback webtoon Always With You bersama teman-temanku dari IVY Studio. Rencana bakal kita up di bulan Mei atau Juni. Doakan lancar-lancar ya. Amin. Terus aku juga lagi persiapan untuk kembali memperkenalkan para OC aku dari Universe Pencil Memories yang aku beri nama Memoralis. Stay tune di Instagram Rani Kudo ya guys. Saat ini selain persiapan komik dan ngurus komunitas, Min Rani ada kesibukan apa lagi nih? Aku sibuk di art commission dan lumayan padat juga. Jujur aku cukup kesulitan manage waktu antara project pribadi, pekerjaan, dan komunitas. Karena ternyata 24 jam dalam sehari itu nggak cukup guys. Tapi walau sibuk, aku tetap menyediakan waktu untuk CA kok. Wih, udah
dengan adegan dewasa. Aku baru sanggup mengalaminya. Pengen santai menggambar seharian sambil maam double cheesecake aja. Untung aku masih remaja. Oh ya Min, boleh cerita nggak gimana sih awal mula komunitas ini terbentuk? Apa sih hal pertama yang Mimin pikirkan waktu itu? Berawal dari rasa pengen punya kelompok sesama komikus sih. Dulu sebenarnya pas aku ngomik di Instagram, aku udah gabung komunitas komik. Tapi setelah beberapa tahun, komunitasnya nggak aktif lagi. Jadi rindu berkelompok. Aku punya teman yang mulai ngomik juga di grup gambar yang saat itu aku gabung di tahun 2020 ya. Kami lagi sama-sama bikin webtoon, terus kami sepakat deh bikin grup khusus komikus. Pengennya kita bisa belajar, upgrade, dan improve bareng, saling support, dan merasa nyaman. Waktu pertama kali ngajakin orang gabung, ada deg-degannya nggak sih, Min? Kan butuh keberanian juga ya buat ngajak gabung komunitas. Kalau deg-degan nggak juga ya. Aku ajakin teman-teman komikus yang udah lama aku kenal juga untuk gabung ke grup ini. Dari kalangan webtoon iya, comic strip juga iya, termasuk temen yang dulunya satu komunitas. Ada sih yang benar-benar belum kenal, itu awalnya aku lihat di webtoon Canvas dan aku ajakin gabung juga. Pastinya banyak momen naik turunnya ya selama 5 tahun ini. Ada momen paling berkesan nggak yang pengen Mimin Rani simpan selamanya? Yang paling berkesan, momen paling bikin ketawa ketiwi itu saat kita kompak dan bercanda di dalam grup, saling menggombal. Ada yang cinlok sampai jadian juga, ada yang meet up, terus dicie-ciein. Itu di tahun 2021. Masa paling hangat dan ngangenin bagi aku. Oh my god, ada yang cinlok. Cinta lokasi dong jadinya. Lalu momen naiknya komunitas saat kita bikin kompilasi webtoon one shot Youth 2021-2022. Terus talk show di anniversary yang kedua dan ketiga, dan lomba komik strip tahun 2023. Walau aku merasa sangat-sangat capek khususnya di lomba komik strip, tapi hati aku seneng banget. Iya, di komik strip aku dan Fato pindah-pindah tempat, pindah-pindah alam, pindah-pindah universe, dan melihat kerandoman para karakter. CA ini isinya kan macam-macam ya, dari komikus pemula sampai yang udah jago banget. Menurut Min Rani, apa sih yang bikin CA beda dari komunitas yang lain? Menurut aku bedanya ada di struktur kepengurusan, seleksi member, dan eventnya. Aku cuma tahu beberapa komunitas sih, dan yang punya struktur kepengurusan dengan beberapa divisi itu bisa dibilang jarang ya. CA punya itu sangat sistematis. Tiap kita adain event juga mesti terstruktur. Pengurus bakal rapat dulu, lalu tentuin tema, prosedur, timeline, dan sebagainya. Benar-benar mateng gitu. Untuk seleksi member pun kita nggak diskriminasi kayak, oh si Anu ini udah famous banget, auto masukin. Si Budi masih newbie, jangan dimasukin. Nggak ada yang kayak gitu sih, semuanya sama. Tapi yang menentukan kelulusan bisa gabung komunitas kita adalah tergantung isian di formulir pendaftaran. Di situ kita seleksi mana yang serius pengen gabung dan berteman, mana yang udah kenal sama komunitas kita, mana juga yang bisa memahami kalimat dengan baik. Karena menurut aku daya literasi itu sangat penting sih. Apalagi kalau kita gabung ke komunitas kan. Banyak sekali orang-orang yang ada dalamnya. CA punya agenda super padat ya akhir-akhir ini. Gimana sih proses penyusunan agenda komunitas yang ideal menurut Mimin Rani? Kita tentuin dulu kegiatan atau proyek yang jadi prioritas setiap bulan dan apa tujuannya. Contohnya seperti Inspire Class yang bertujuan untuk jadi ruang belajar para member di topik tertentu. Event kolaborasi seperti di event camping kemarin yang bertujuan untuk memicu interaksi antar member dan melatih teamwork. Juga melatih rasa tanggung jawab atas keputusan diri sendiri telah bersedia mengikuti event.
Terus lihat ada tidaknya pengurus yang bisa menjadi penanggung jawab proyek tertentu, siapa dan berapa pengurus yang bisa gabung dalam tim proyek itu. Saat ini CA punya sekretaris yang berbakat dalam menyusun agenda dan aku percaya banget padanya. Dari sekian banyak event yang pernah diadakan sama CA, mana sih yang paling berkesan buat Minra nih? Boleh nggak ceritain behind the scene-nya? Event yang paling berkesan itu menurut aku tadi udah pernah aku mention juga sedikit. Event kompilasi webtoon one shot Youth tahun 2021 sampai 2022. Itu bener-bener berkesan banget karena antusiasme para member itu bener-bener wah pecah gitu. Yang awalnya kita cuma berencana adain kompilasi 1-2 bulan, ternyata bisa sampai 1 tahun. Walaupun emang sempet hiatus 1-2 bulan, waktu itu ada kontes webtoon di bulan Februari Maret. Nah jadi aku sebagai penanggung jawab eventnya, terus kita juga tiap bulan itu ada episode intro, dan di episode intro itu kita menceritakan keanuan admin di balik layar gitu. Dan tiap bulan juga mesti ada kan yang gambar, yang bikin storyboardnya, yang jadi main artist, yang coloring, sampai yang upload juga. Dan mayoritas itu aku yang upload. Beberapa episode intro juga aku yang kerjain storyboardnya. Sempet sih ada sekali jadi line artist, karena waktu itu aku udah mulai susah menggambar ya. Di tahun itu juga banyak banget judul one shot yang ada di dalam kompilasi. Dan event ini tuh berhasil diikuti oleh 67 autor dengan 64 judul karya original. Teman-teman semua waktu itu benar-benar antusias banget dan aku suka. Cuman ya di penghujung agenda kompilasinya memang mulai menurun sih. Kayak ini ada episode baru yang update nih, tapi yang datang berkunjung itu nggak seramai episode-episode awal. Tapi tetap menyenangkan karena waktu itu benar-benar heboh. Terus aku juga suka event camping kemarin. Kolaborasinya benar-benar seru dan melibatkan anggota juga untuk berkreasi, kayak ngerjain backgroundnya, finishingnya, dan menyusun pose-pose karakternya gitu. Jadi nggak cuman admin aja yang mempersiapkan semuanya, tapi semuanya ikut berkolaborasi, benar-benar kolaborasi gitu. Dan aku suka banget. Thank you semuanya udah meramaikan event CA. Ada lagi sih event yang berkesan buat aku, yaitu Jam Strip Kanvasator. Itu eventnya berupa komik strip estafet yang mana dikerjakannya itu berkesinambungan antar autor. Jadi antara autor 1 ke autor 2 ke autor 3 dan seterusnya, masing-masing ngerjain satu episode dan ceritanya itu bersambung. Jadi kita nggak tahu nih isi pikiran autor itu apa. Autor yang berikutnya ini cerita apa ya yang bakal disampaikan sama si autor berikutnya dengan main karakter Kanavato. Itu eventnya tahun 2023 beriringan dengan comic strip competition, dan menurut aku Jam Strip itu termasuk event yang sukses
dan pecah karena itu tadi, dia tuh memiliki sesuatu yang surprise gitu. Dan juga ceritanya itu kan bermacam-macam genre, ada yang suka genre horror, action, komedi dan sebagainya gitu kan. Nah, aku suka banget sih. Event ini berhasil diikuti oleh 54 autor dengan 56 episode, karena ada 2 autor yang bikin 2 episode. Saking ininya, saking kayak imajinasinya dan gemes gitu kan. Well done. Terus ada lagi juga event card Canvas Author Royal Deck, yang mana itu tuh eventnya berupa gambar OC di dalam kartu remi gitu guys. Dan temanya itu kerajaan dari 4 negara. Jadi kita eventnya kartu remi nih, dan jumlah kartu remi itu kan terbatas. Yang normal aja kartunya ada 52. Jadi kita umuminnya waktu itu malam hari, dan aku jadi PJ ininya untuk menulis daftar peserta gitu. Dan kita prosedurnya saat itu tiap member yang mau ikutan silakan PC ke admin Rani. Posisi kan waktu itu lagi malam hari ya, menjelang tengah malam, itu HP aku tung tang banyak banget member yang ini ya, yang antusias malam itu. Udah hampir penuh kalau nggak salah, apa udah penuh banget ya, pokoknya langsung sold. Semua slot itu udah keambil. Tapi emang sih waktu itu kan kita cuman ngumpulin jumlah pesertanya gitu. Lalu baru kemudian kita undi, dan yang waktu itu ngundi admin Enrico. Dan dengan limit peserta itu ada beberapa member yang duduk di kursi cadangan. Terus kami kasih kesempatan untuk satu member buat ini. Jadi kita tambahin 1 slot kartu lagi yang bakal jadi joker. Jadi jokernya itu ada 3, black, red, sama 2 warna gitu. Seru banget sih event waktu itu. Dan uniknya event ini juga kami cetak jadi kartu beneran, lalu kami jual di event Comic Frontier ke-16 di tahun 2023. Pernah nggak ada event yang sempat gagal atau batal jalan? Gimana cara menyikapinya? Kalau event yang udah pernah diumumkan terus batal jalan nggak ada sih. Tapi kalau dalam berupa wacana gitu kan, wacana rencana yang pernah dibahas bersama admin lainnya, itu ada beberapa sih. Salah satunya tuh bakal kita up lagi di tahun ini, dan semoga saja benar-benar lancar. Karena sekali kita umumkan, itu tuh benar-benar harus tuntas. Dimana kita mulai, kita juga harus menyelesaikan itu. Nantikan ya guys event board game. Sama ada nggak event impian Minrani yang pengen banget diadain DCA tapi belum kesampaian? Event impian aku dari dulu sih ada pernah kepikiran, yaitu event homestay. Tapi aku merasa ini tuh sulit dilaksanakan sih, karena kita semua ini kan berasal dari berbagai kalangan, berbagai kelompok usia. Ada yang udah berkeluarga, ada yang masih single sih nggak apa-apa, terus ada yang masih sekolah tapi masih bawah umur gitu, masih di
pengawasan orang tua gitu kan. Kita juga berasal dari berbagai daerah seluas Indonesia ini, dan untuk homestay itu pasti kita pilih satu lokasi yang strategis gitu kan, lokasi yang juga sesuai dan cocok dengan nuansa homestaynya. Dan aku ngebayangin itu kita homestay itu tadi di pertanyaan event yang berkesan itu aku mention kartu reminya kan udah dicetak. Aku pengen deng mainin itu sama sesama member Kanvasator, karena jujur walaupun aku udah punya kartunya tapi aku belum mainin sama sekali karena aku sangat mencintai itu menjadikan itu sebagai harta karun aku gitu. Terus ada lagi event yang pengen deh kesampaian. Kalau ini kayaknya nggak terlalu susah kayak homestay itu. Jadi agendanya berupa piknik. Masing-masing bawa ini bekal makanan sendiri ya. Terus sama seperti homestay juga nanti bakal ada agenda menggambar bareng, ada yang jam strip dadakan dan lain sebagainya. Kalau di homestay kita bisa masak bareng loh. Ya kayaknya seru banget gitu, tapi ya susah gitu guys. Semoga aja ada keajaiban. Kalau dari sisi pribadi, Minradi sendiri belajar apa sih dari jadi ketua dan admin Alro selama ini? Banyak banget sih yang aku pelajari ya. Salah satunya itu bagaimana kita menentukan prioritas, terus time management, dan bagaimana cara berinteraksi dengan berbagai jenis kepribadian manusia. Terus gimana cara teamwork yang baik, cara berkomunikasi yang baik. Karena jujur aku bukan manusia yang sempurna dan enggak pure baik hati gitu kan. Dari awal CA ada tuh, apalagi umur aku masih belia, banyak labilnya, banyak emosi yang aneh gitu kan. Aku belajar itu dari berbagai kejadian. Aku juga udah menjadi manusia yang lebih baik setidaknya sekarang. Thanks to Kanvasator, thanks to admin, thanks to member yang udah mengantarkanku ke titik ini. Terus juga soal belajar prioritas, dulu tuh aku benar-benar sering lupa diri, apalagi karena antusiasnya tadi itu kan buat menjadikan CA ke komunitas yang terstruktur itu, punya beberapa agenda, punya beberapa project. Terus di masa-masa awal itu kan adminnya masih sedikit, member juga 100 pun gimana ya waktu itu ya, kayaknya nggak sampai deh, mungkin mentok 100. Jadi aku terlalu fokus ke pengembangan CA ini dan kayak project pribadi aku, kebutuhan pribadi aku, kayak makan itu sering telat dan nanti tanggung ngerjain ini soalnya mau di post sore ini gitu. Tapi sekarang aku udah berusaha buat enggak terlalu
terkungkung dengan itu gitu. Kita fleksibel aja. Kalau bisa selesai hari ini bagus, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kita nggak lupa bahwa diri kita tuh cuma manusia biasa gitu. Terus juga aku belajar gimana menjadi leader yang baik di satu tim, gimana cara merangkul semuanya. Memang sih di saat sekarang pun masih ada minusnya. Kadang aku enggak peka nih sama anggota tim. Dia lagi kenapa kerjaannya jadi ngaret gitu kan. Tapi aku berusaha buat menjadi lebih baik. Yang penting sih komunikasi itu penting banget biar nggak ada salah paham. Jadi kalau siapapun itu yang bergabung dalam tim project, kalau ada kendala berkabar, karena aku kan nggak tahu gitu kan ada apa-apanya di kehidupan nyata kalian semua gitu. Jadi kalau misalnya ngasih kabar kan, aku pasti ngerti kok. Aku nggak bakal maksa sesiapapun untuk untuk terlalu terkungkung dalam project yang lagi dipegang gitu. Ada nggak sih karakter OC favorit dari member atau persona member yang bikin Mimin langsung, wah ini CA banget, kayak gitu? Ada persona member yang bikin aku langsung wow, ini tuh CA banget. Kenapa? Karena dia tuh hijau dan kita tahu itu siapa kan? Itu kucing polong kesayangan kita semua. Yeay. Suseng. Beliau juga punya OC yang berasal dari dunia yang hijau-hijau juga gitu. Sangat hijau, sangat-sangat kanvasator. Banyak banget member CA yang bilang mereka merasa nyaman dan diterima di sini. Menurut Mimin Rani, gimana caranya kita bisa tetap jadi komunitas yang suportif? Caranya agar kita jadi tetap komunitas yang suportif adalah welcome, menerima siapapun yang ingin bergabung ke dalam komunitas kita. Terus menjadi pendengar yang baik, enggak malu-malu untuk bersuara, mencoba memahami karakter orang lain, dan hadir buat mereka di saat apapun. Sebagai ketua CA dan individu kreatif, pasti banyak yang harus di-handle ya. Gimana Minrani menyeimbangkan waktu pribadi, kerjaan, dan tanggung jawab di komunitas? Sebenarnya secara teori aku bakal mengukur level prioritasnya sih, yang mana deadline-nya lebih dekat gitu. Tapi di prakteknya ternyata aku pun masih susah guys. Seringkali kebutuhan pribadi aku lewatkan gitu, kayak di tahun 2023 dulu, karena semuanya berbenturan. Kerjaan aku ada commission, terus tanggung jawab aku di pelaksanaan event juga banyak gitu kan. Memang sih ada dibantu admin lain, tapi porsinya memang lebih banyak di aku gitu. Sampai aku minta bantuan juga ke beberapa member, dan walaupun berantakan aku ngerjainnya, tapi tetap dilancarkan. Terima kasih buat semua bantuannya guys. Ada tips gak buat member CA yang pengen tetap aktif di komunitas meskipun sibuk? Sebenarnya semua orang itu sibuk ya, tapi gimana kita bisa aktif di komunitas itu memang tergantung niat
prioritas, terus rasa cinta asik ke CA gimana gitu. Kalau kita memang niat berteman, maka sediakan waktu setidaknya tuh ada 5-10 menit untuk ikut nimbrung di dalam obrolan grup. Kalau kita ada niat buat jadi bagian dalam sejarahnya Kanvasator, kayak di event-event kolaborasi gitu, maka sediakan waktu juga di saat event tertentu gitu kan. Kayak misal satu event nih, kita ngasih deadline-nya juga bukan 1 minggu jadi gitu. Kalau event kita pasti minimal tuh 3 minggu, bahkan 1 bulan atau 2 bulan gitu. Tapi kalau untuk challenge memang periodenya lebih singkat, dan ya apapun itu nggak wajib kok guys. Tapi memang setidaknya kalau kamu ada di dalam Kanvasator, maka tunjukkanlah dirimu guys. Ini CA juga punya kamu kok, punya kita bersama. Dengan semuanya menganu, maka CA juga menganu gitu. Apapun yang kita kerjakan, kita aktif bikin komik, lalu CA mempromosikan gitu kan, atau kita review, kita rekomendasi di Instagram, itu kan kamu udah jadi bagian dari komunitas kita juga gitu. Ada banyak cara, ada banyak waktu kok. Pernah burn out gak sih karena tanggung jawab? Terus gimana Minrani biasanya recharge buat diri sendiri? Burnout aku sering banget sih. Dari awal ngembangin CA jadi komunitas itu udah sering sebenarnya. Cuman let it flow aja gitu. Tahun 2021 waktu ngerjain rekomendasi webtoon, terus kompilasi webtoon, terus puncaknya ada di itu sih kompilasi sama di tahun 2023, yang mana banyak banget event berbenturan, jump strip, comic strip competition, talk show anniversary, kan semuanya aku yang jadi penanggung jawab di waktu yang sama gitu. Dan aku juga ada kerjaan nih, belum lagi kehidupan pribadi aku kan. Itu tuh bener-bener kacau banget sih pikiran aku. Tapi walaupun begitu tetap aku jalani. Pokoknya apa yang udah kita mulai, kita mesti selesaiin itu. Dan pas sudah selesai, dah saatnya me time. Tapi waktu itu gimana ya? Aku nggak inget sih waktu itu ngapain. Yang pasti karena masih ada commission, habis event CA kelar, aku lanjut ngerjain commission. Dan untungnya klien aku juga enggak yang terburu-buru gitu. Jadi benar-benar nungguin kapan orderannya selesai gitu. Biasanya aku recharge itu dengan nonton anime sih, atau nonton movie Bollywood. Ada banyak lagi cara, kayak dengar musik juga bisa, nonton reality show Korea dan lain sebagainya. Aku sebenarnya orang yang gampang dihibur gitu, tapi juga gampang dibuat sedih. Kalau bisa kasih pesan ke Mimin Rani versi tahun pertama waktu jadi ketua operasional CA, apa yang mau disampaikan? Seandainya emang bisa ya, maka aku bakal sampein, jangan paksain diri, jangan lupa waktu, ingat makan, ingat kesehatan, ingat waktu tidur. Jangan terlalu fokus
sama keinginan itu. Memang sih kita ngerjain itu buat semuanya itu, tapi jangan sampai lupain diri sendiri. Diri sendiri juga butuh ini itu gitu kan. Dan sadly nggak semua orang menghargai apa yang kita kerjakan. Jadi tetaplah pada porsinya, jangan terlalu diforsir, apalagi sampai sakit kan. Nah, aku penasaran nih, kalau CA itu ibarat makanan atau minuman, menurut Minrani, kita ini kayak apa? Rada ngaco sih, tapi ini serius nanya. Hahaha. Wah, kalau CA jadi makanan atau minuman, maka CA itu ibaratnya coklat. Kenapa? Karena aku tuh suka coklat guys, suka banget makan coklatnya, makan brownies coklat, minum susu coklat. Apalagi itu tuh aku udah seperti kecanduan coklat gitu, dari kecil sampai akhirnya aku menderita GERD. Aku udah nggak bisa terlalu menikmati coklat sekarang tuh, karena kalau sekali makan coklat maka asam lambung aku naik, langsung heartburn, langsung ngamuk, dia kebakaran, meletus-letus. Nah itulah rasanya CA. Jadi apa pesannya? Asik. Jangan terlalu overdosis ke CA sih, karena CA itu komunitas dan banyak sekali orang-orang. Rekan aku juga ada kok, admin-admin lain ada. Itu jangan dimakan sendirian, makannya bareng-bareng, jadi porsinya itu dibagi-bagi. Tapi ini kondisional banget sih. Kalau admin ada banyak dan semuanya available, maka porsi itu bisa jadi lebih sedikit kan gitu. Jadi aku berharap banget sih tahun ini admin banyak yang aktif gitu. Semangat. Karena kalau sendirian kan bisa meninggoy. Aku juga mau nanya dong, karena tadi sempat bahas board game. Kalau CA ini ibarat catur, menurut Kanavato aku ini apa? Kalau menurutku, Minrani itu kayak rook atau benteng. Kamu itu geraknya lurus, tegas, dan penuh sama usaha dalam mencapai visi CA ke depannya. Terus mudah buat bergerak jauh horizontal sama bergerak jauh vertikal. Jadi bisa jadi jembatan yang tepat ya, dan yang paling baik buat anggota dan para pengurus CA. Board game ya? Menurutku Mimin Rani itu cocok seperti The Queen, Ratu. Jadi selain cantik pastinya, Mimin itu juga pandai lah menghandle segala hal kegiatan yang ada di Kanvasator. Mau itu berinteraksi bersama member, bahkan kegiatan-kegiatan yang ada di Kanvasator yang begitu banyak itu. Jadi seperti layaknya ratu yang bisa bergerak ke seluruh arah. Itu sih menurutku. Wah, ngobrolnya seru banget ya. Terima kasih ya Minrani sudah sharing cerita yang luar biasa di episode spesial ini. Terima kasih kembali. Hari ini aku bahagia banget bisa cerita tentang perjalanan komunitas kita dan berbagi sedikit cinta serta semangat yang selalu jadi nafas CA. Meski banyak curhatnya juga sih ya. Dan buat teman-teman semua, makasih udah setia membersamai CA selama ini. Yuk, terus berbagi karya, tawa, dan cerita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kami supaya nggak ketinggalan. Ini Vato Dan Kana bersama Kanvasator. Let's create and inspire.